Udah mau 2024 dan hidup lu masih gitu-gitu aja. Apa yang ngehalangin lu buat ngeraih mimpi dan menjadi versi terbaik dari diri lu? Di video kali ini gue mau ngubah hidup lu dan juga ngubah mindset victim lu yang suka cari-cari alasan menjadi mindset orang sukses. Sekarang bayangin di dunia ini lu bisa lakuin apapun yang lu mau. Dengan asumsi lu belum pernah meraih mimpi ini, gue yakin ada suatu hal yang menahan lu untuk mencoba. Kenapa di dunia ini banyak banget orang yang ngejalanin hidupnya dengan main aman aja? Menurut buku Outwitting the Devil, 98% dari kita terhalangi rasa takut. Kita takut akan kemiskinan, takut kritik, takut makin tua, takut kehilangan orang yang kita sayang, dan bahkan takut kematian. Rasa takut ini menurut gue normal. Tapi yang mau di-point out dari buku ini adalah, meskipun perasaan ini normal untuk dimiliki manusia, jangan dinormalisasi sampai lu nggak pernah mencoba keluar dari comfort zone dan stuck di pola hidup yang itu-itu aja, dimana itu nggak membuat lu bahagia. Ketika seseorang keluar dari zona nyaman, dia akan menemui banyak situasi baru di luar zona nyamannya. Dan umumnya orang gak mau mencoba karena mereka takut gagal di situasi baru tersebut. Ketika hidup kita selalu main aman dan gak pernah coba sesuatu yang baru, kita gak pernah benar-benar menjalani kehidupan itu sendiri. Jangan mau hidup lu dikontrol oleh perasaan takut dan emosi negatif ini. Adanya juga kita yang mengontrol emosi itu. Udah saatnya kalian stop konsumsi informasi nggak penting dari dunia ini dan fokus ke diri kalian sendiri. Fokus dan mulai buat goals spesifik yang mau kalian capai. Kalian harus benar-benar tahu apa yang kalian mau di dunia ini untuk bisa mencapai hal tersebut. Sebagai contoh, ketika kalian mau baking kue, kalian pergi ke aplikasi Cookpad. Di situ udah di-list semua bahan-bahan yang harus kalian siapin dan langkah-langkah cara buat kuenya. Sampai pada akhirnya kalian beneran nyoba dan bisa ngebuat kue. Begitu juga dengan goals kalian. Kalian harus tahu apa goals kalian agar kalian bisa tentuin langkah-langkah yang harus diambil, rutinitas yang harus dibangun, skill yang harus dipelajari, dan sebagainya. Mulai sadari dan bedah kebiasaan buruk di kehidupan kalian sendiri. Mulai pertanyakan kenapa kamu melakukan suatu hal. Kadang, kita nggak sadar kita ngelakuin kebiasaan buruk karena badan kita udah autopilot dan terpengaruh lingkungan sekitar. Ketika udah tahu kebiasaan buruk kamu, mulai ganti dengan kebiasaan baik. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih detail tentang membangun kebiasaan baik, komen di bawah ya. Efek dari orang di sekitar kamu juga penting banget. Karena kita bersikap seperti 5 orang terdekat kita. Maka dari itu, kamu harus selektif dalam memilih teman kamu. Orang sukses udah pasti bisa memilih teman yang positif dan menjauhi yang negatif. Teman kita juga bisa membawa impact positif di kehidupan kita. Pasti kamu pernah dengar intuisi dari diri kamu sendiri. Biasanya, ada suara-suara ketika kita lagi malas dan gak termotivasi. Tapi, apa kalian semua benar-benar dengerin intuisi itu? Mungkin banyak dari kalian yang udah dengerin. Tapi, menurut gue banyak juga yang masih nge-ignore suara itu. Jangan mau dan jangan pernah lebih dengerin rasa takut kamu dibanding dengerin suara inspirasi dari diri kamu sendiri. Percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu bisa dan terus push meskipun kamu ketemu banyak cobaan dan gagal di prosesnya. Orang dengan mental victim nyerah kalau buat salah. Tapi, orang dengan mindset sukses tahu kalau kesalahan itu cuma sementara dan bagian dari perjalanan mereka. Semakin cepat kamu memulai, semakin cepat juga kamu buat salah. Tapi, semakin cepat juga kamu bisa belajar dari kesalahan itu dan terus berkembang agar lebih baik. Contoh yang paling terkenal adalah Thomas Edison. Dia gagal lebih dari 10.000 kali sebelum nemuin cara buat lampu. Bahkan dia bilang dia bukan gagal, tapi dia cuma nemuin 10.000 cara salah buat bikin lampu. Coba bayangin kalau habis 3 kali gagal dia nyerah. Kita sekarang gak bakal kenal sama yang namanya lampu.
Kalian sayang gak sih sama diri kalian sendiri? Kalau sayang, harusnya kalian udah mulai belajar untuk menghargai cita-cita yang kalian punya di diri kalian. Waktu yang kalian punya bisa jadi teman, tapi bisa juga jadi lawan. Makanya jangan sia-siain hidup kalian lebih lama lagi. Gua pengen simpulin lagi beberapa poin dari buku Outwitting the Devil yang tadi gue jelasin. Pertama, tentuin goal spesifik ketika mulai biar kalian gampang susun rencana dan langkah yang mau diambil. Kedua, cek kebiasaan buruk di hidup kalian dan ganti dengan kebiasaan baik. Ketiga, pakai pikiran dan ucapan kamu secara positif dan sejalan dengan goals yang mau kamu raih. Keempat, terus belajar dari kesalahan dan jangan cepat nyerah.